Pada suatu hari, di sudut kota Sakura. Bentar-bentar, kok lagunya serem banget sih? Ganti-ganti. Janganlah. Apalah. Udahlah, ayo kita mulai aja. 1, 2, 3, action. Bapak, udah pulang Pak. Kuncinya ketinggalan lagi. Iya, bentar Pak. Sabar, kenapa sih? Orang lagi tidur juga. Kalian tahu nggak soal teror pocong semalam? Hah? Teror pocong? Aku nggak tahu tuh. Emangnya ada apa, Rin? Apaan sih? Perasaan kota Sakura ini kok ada aja ya gebrakannya. Kayak nggak ada habisnya gitu loh. Sampai capek aku dengernya. Ih, apaan sih kamu Git? Orang lagi serius juga. Sumpah ya, aku takut banget tau mikirnya. Gimana coba kalau tiba-tiba rumahku yang didatangi pocong itu? Ngeri banget Bayangin malam-malam pintu rumahku diketok pakai kepala. Udah, tenang aja, Rin. Kamu pasti baik-baik aja kok. Bisa jadi itu cuma orang iseng yang mau nakutin warga aja kan? Iya sih, masuk akal juga kalau itu cuma orang iseng. Tapi jujur aja ya, aku terus kepikiran Tia. Gimana kalau itu beneran pocong yang lagi gentayangan? Gini ya, Karin sayangku yang baik hati. Setan itu juga punya kesibukan sendiri tahu. Ya kali ada pocong gabut sampai tiap malam gedor-gedor rumah orang sih. Lagian Udah bel tuh. Nanti lagi ya kita ngobrolnya. Kita masuk kelas sekarang yuk. Halo sayangku cintaku. Tumben nelpon aku jam segini. Kangen ya? apalah. Aku bosan banget tau Maki. Aku sendirian nih di rumah. Mama sama papa lagi keluar kota. Hah? Serius kamu berani sendirian di rumah? Kalau aku sih udah panik. Nangis terus minta nginep di rumah orang sih. Ya beranilah. Gue kan gak penakut. BTW anyway busway, kamu udah selesai ngerjain tugas sejarah belum? Susah banget tau materinya. Asli deh. Udah dong, kan tadi aku nyalin catatannya Tia. Hehehe. Oh iya, kamu lihat SG-nya Kak Kevin gak? Duh, cakep banget gila. Lihat dong, udah kulopein malah. Ih, gak boleh. Mai bojo gua itu, cuma gua yang boleh ngelovin. Duh Maki, tiba-tiba mataku berat banget deh. Udahan dulu ya teleponnya. Aku ngantuk banget, mau tidur. Lanjut besok aja di sekolah. Apalah, baru juga teleponan. Ya udah deh,
Jangan lupa kunci pintu ya, Rin. Good night. Udah dikunci kok. Naik tuh. Loh, Mama sama Papa udah pulang. Katanya pulang besok. Iya, Ma. Pa, bentar. Kok suaranya dari jendela? Tia, Ingrid, kalian tahu nggak sih kenapa hari ini Karin nggak masuk sekolah? Nggak tahu tuh Maki. Mungkin Karin sakit kali. Kan sekarang lagi musim sakit. Iya sih, tapi kenapa HP Karin dari tadi pagi nggak bisa dihubungi sama sekali ya? Centang satu terus tahu. Aku takut dia kenapa-napa Soalnya semalam kan dia sendirian di rumah. Gimana kalau nanti sore kita langsung jenguk ke rumahnya aja? Sekalian ngecek kondisinya. Boleh tuh, aku ikut. Nah, setuju banget. Pokoknya kita kesana bareng-bareng ya. Aku nggak berani kalau kesananya sendirian. Karin, kamu sebenarnya kenapa sih? Semalam perasaan pas kita teleponan, kamu baik-baik aja deh. Aku juga bingung kejadiannya gimana, Maki. Yang aku ingat, semalam ada yang ngetok jendela rumahku. Pas aku buka, ada pocong berdiri di depan jendela. Mukanya serem banget, Maki. Habis itu pandanganku langsung gelap dan gak inget apa-apa lagi deh. Hah? Pocong? Pocong beneran? Terus kenapa HP-mu dari tadi pagi ditelepon gak aktif sih? Emang HP-mu di mana? Loh, masa sih gak aktif? Aku belum pegang HP lagi loh dari semalam. Seingatku, HP-ku aku taruh di atas meja belajar kok. Iya nak Tia, HP-nya Karin itu hilang. Tadi subuh pas tante dan om pulang, Karin udah pingsan di depan pintu. Untung ada tetangga yang nolongin. Terus kami udah coba cari dan lacak HP-nya kemana-mana, tapi tetap belum ketemu sampai sekarang. Yang bener tante. Iya bener. Dan yang bikin tante tambah pusing, ternyata ada beberapa barang di rumah ini yang ikut hilang. Tante sebenarnya mau menduga kalau ini pencurian, tapi Karin bilang dia pingsan gara-gara lihat pocong. Tante jadi bingung banget. Masa iya pocong nyolong HP? Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Rencana kita berhasil terus cuy. Pada takut semua gak tuh warga gara-gara isu pocong yang kita buat. Gue belum puas anjir. Duit segini mah belum cukup untuk bayar semua utang gue. Kita harus cari target selanjutnya. Kita lanjutkan terus sampai duit kita cukup. Habis itu kita cepetan cabut dari kota ini. Aduh, nanti malam gak ada orang lagi deh di rumah. Sepi banget sumpah. Enaknya ngapain ya? Mending aku nyobain HP Ipong terbaru sama laptop mahal yang baru ku beli kemarin deh. Pasti seru banget main barang mahal sendirian di rumah.
Woi Tia, kamu ngapain sih di situ? Pakai ngomong sendiri lagi. Ayo cepetan ih, panas banget ini. Iya Git, sebentar. Jadi gitu ceritanya Git. Tadi siang, pas kita pulang dari rumah Karin, aku nggak sengaja denger obrolan dua cowok soal rencana pocong-pocongan. Makanya aku sengaja mancing mereka dengan pura-pura pamer HP sama laptop mahal. Menurut kamu gimana? Terus, info dari jalur gaib gimana? Kalau dari bangsa kita sih bersih, Kak. Aku udah interogasi pocong-pocong tongkrongan sekitar sini, dan gak ada yang ngaku ngelakuin teror itu kok. Ya jelas aja mereka gak berani. Kota ini kan dijaga sama kakak berdua. Kata mereka, kalau ketahuan macam-macam, takut dijadiin peyek cenah. Bagus-bagus, emang harus gitu. Sesama makhluk Tuhan gak boleh saling usil dong. Berarti fix ya, kalau bukan ulah setan, teror pocong yang bikin geger ini pasti perbuatan manusia. Dan kalau dihubungkan dengan hilangnya barang milik Karin, kemungkinan besar kasus ini adalah Pencurian? bener banget. Jadi selama ini mereka pakai kedok mistis supaya korbannya ketakutan, panik, lalu gampang dikadalin. Jadi rencananya gimana ini, Kak? Apa kita sikat aja sekarang? Oh yes. Jangan dong, kita mau ngikut ketua aja. Aku punya ide. Jadi gini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Oba! Shh, siapa itu? Ada orang ya? Keluar! Hidup Jokowi! Wah, setan! Kamu ini kenapa sih iseng banget jadi hantu? Kasian tau bapaknya, lagi ngeronda malah kamu isengin. Ya nggak apa-apa lah mbak, sekali-sekali iseng cari hiburan gitu loh. Mumpung Kak Tia nggak lihat juga kan. Hati-hati loh, kalau mereka berdua lihat kelakuanmu, bisa ditonjok beneran kamu nanti. Ya udahlah, Mbak mau pergi dulu ya, ada urusan sebentar. Loh, mbak mau kemana? Gak ikut nungguin penjahat yang diincar Kak Ingrid? Gak usah, kamu aja yang nungguin di sini. Lagian, ada kamu, Kak Ingrid, sama Kak Tia aja udah lebih dari cukup kok buat nangkep penjahat kelas teri kayak mereka. Mbak pergi dulu ya. Lo yakin cewek itu tinggal di sini, bro? Kita nggak salah alamat kan? Sangat yakin, bro. Gue udah ngikutin dia dari kemarin sore. Lo dengar sendiri kan dia ngoceh soal HP barunya? Kalau kita berhasil nyuri barang itu, lumayan banget buat dijual. Harganya pasti tinggi. Bagus. Kalau gitu besok malam kita mulai rencana kita. Gue yakin rencana ini bakal berhasil lagi dengan mulus. Ya udah, ayo cabut sekarang. Jangan kelamaan di sini. Nanti ada yang curiga lagi. Wah, beneran masuk perangkap ya kalian? Woilah, aku harus cepat ngelaporin ini ke Kak Ingrid. Guys, malam ini kakak pergi nginep di rumah temen ya? Ada urusan sebentar. Oh ya? Emangnya berapa lama kak perginya? Palingan 2 hari. Lusa kakak sudah pulang kok. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti jangan lupa makan ya di sana.
Jangan sibuk ngobrol doang. Iya, aman aja. Pokoknya kakak pesan, kalau ada apa-apa di rumah, atau ada hal yang aneh-aneh, langsung telepon kakak ya. Paham? Aman, Kak. Nggak usah khawatir. Kami di rumah baik-baik aja kok. Hati-hati di jalan ya Kak Erik. Jangan ngebut-ngebut bawa motornya. Yes, bisa pas banget gini ya Kak Erik perginya. Padahal aku sempat bingung gimana caranya biar Kak Erik nggak curiga sama rencana kita nanti malam. Iya, kebetulan yang sangat menguntungkan kan? Oh iya, barang yang semalam aku minta udah kamu siapin, Git? Udah dong, aman di kamarku. Pokoknya nanti malam kita sambut tamu kita itu dengan sangat meriah. Kamu yakin kan waktunya bakal pas? Yakin dong. Pokoknya nanti kamu tinggal ikuti arahan aja. Kalau dia udah mulai ngeluarin jurusnya, kamu tahu kan kita harus ngapain? Beres itu mah. Aktingku kan udah sekelas artis papan atas. Sekali dipancing, langsung strike 2 kita malam ini. Bagus, mari kita mainkan rencana kita. Sialan. Heh, lemah banget lu jadi setan. Lu mau hipnotis siapa coba? Hah? Aduh, ekspresinya mana? Harusnya tuh gini. Tatap mata Ingrid. Brengsek. Aduh, goblok banget. Gitu aja nggak becus loh. Tolong, ada maling. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pocong maling woi. Kurang mas, ajar, ada mas, malingnya. ada Iya maling. yang bikin warga resah. Apalah, kan rencananya tadi tetangga jangan sampai tahu. Kok kamu malah teriak sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tanggung, euy. Biar sekalian babak belur aja mereka. Oi Karin, udah sehat kah kamu? Udah dong, badanku udah mendingan banget sekarang. Lihat nih, udah fit 100%. Syukur deh kalau kamu udah sehat. Kita sempat khawatir loh kemarin. Makasih Besti. Ngomong-ngomong, aku mau ngasih lihat sesuatu nih ke kalian. Coba lihat deh. Tuh kan, beritanya beneran viral. Kamu tahu nggak Karin, salah satu pencuri itu bisa hipnotis tahu. Makanya waktu kamu lihat pocong itu, wajahnya kelihatan serem kan? Padahal aslinya mah mukanya biasa aja. Astaga, pantesan HP ku hilang. Ternyata mereka itu pencuri toh. Loh, bentar dulu. Kalau HP-mu hilang, terus HP yang kamu pegang itu HP siapa?
Oh, ini HP baru. Hehehe, dibeliin mama semalam. Wih, HP baru dia. Aduh, Wen ya punya HP baru. HP ku LCD-nya pecah aja belum bisa ganti. Ya gimana HP-mu nggak pecah coba? Orang tiap hari disiksa buat main app terus gitu loh. Mana iya lagi. Udah, kita masuk kelas aja yuk. Panas banget ini. Iya ih, ayo